pendampingan kakak Rianol di rapat layak kemarin. Nah, dari 1 bulan terakhir itu pastilah banyak perubahan lah ya. Kan Bu Amel udah dari fasilitator di LMS, banyak rasanya ilmu satu bulan. Nah, di dalam pembelajaran daring di LMS itu ya, kira-kira ada nggak hambatannya bagi Amel selaku CGT untuk menerima materi selama daring? Terima kasih Bu Deni. Hambatan saya mungkin sedikit Bu ya, malah banyaknya kemajuan. Karena dari pendidikan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya tentang pembelajaran Merdeka Belajar untuk murid, ya, student centered learning ya. Kalau dahulu saya sering mengadakan pembelajaran itu teacher centered learning. Saya sebagai pengajar itu saya aktif. Nah, gurunya saya sebagai pusatnya, ya pusat para guru. Jadi sekarang ini setelah mendapat pendidikan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pembelajarannya adalah memerdekakan murid, membuat murid bahagia, membuat murid selamat. Jadi saya menerapkannya di kelas. Jadi pembelajaran saya bukan hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Nah, itu saya terapkan di sekolah. Kemudian juga untuk guru-guru di sekolah saya, beberapa guru sudah saya berikan arahan tentang bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kemerdekaan pada anak, berpusat pada anak. Kalau hambatannya Bu, yang saya alami itu, saya kan juga fasilitator daerah Tanuko Foundation. Juga saya juga pengajar di TV. Jadi agak sulit mengatur waktu, memanage waktu itu agak sulit. Jadi saya sering mengeluhkan malam-malam itu saya tidurnya jam 1, jam 2 seperti itu Ibu. Jadi satu hari itu saya tidur cuma 4 jam 5 jam Ibu, itu sudah paling lama. Tetapi ini bukan halangan untuk saya tetap bertekad untuk terus memajukan diri saya, menggerakkan diri saya agar saya juga bisa menggerakkan diri saya, menggerakkan guru sekolah saya, menggerakkan kelas sekolah saya, menggerakkan sekolah saya agar lebih maju. Seperti itu. Berarti alhamdulillah intinya nggak ada hambatannya Bu Amel ya. Hambatannya tidak menghalangi saya untuk maju. Kita jadikan hambatan sebagai semangat lebih ya, bagus lagi lah ya. Karena ini masih 1 bulan pertama yang Bu Amel lalui. Masih ada 8 bulan loh Pak. Semangat Jadi semangat ya. Halo Bu Nova, saya mau nanya ya. Kan udah belajar daring tuh melalui LMS sama fasilitatornya Pak Sundo ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran daring melalui LMS itu tuh gimana 1 bulan terakhir nih? Apakah udah berjalan lancar atau gimana? Atau ada hambatannya? Saya mau dengar lagi dari Bu Nova ya. Ya, terima kasih Bu. Kalau pembelajaran secara daring di LMS benar sudah berjalan lancar. Saya bisa memanage waktu antara waktu sekolah dan juga pendidikan guru penggerak. Saya bisa mengumpulkan waktu seperti itu. Hanya saja di saat kita di forum diskusi, di Zoom meeting, baik itu Google Meet atau Zoom, itu terkendala jaring dulu. Ya. Itu hambatannya. Kayak sendiri kan kalau jadi kita harus mencari lokasi tepat, mana yang kondisi jaringan bagus, mana yang tidak. Kadang saya harus stay di sekolah, misalnya kalau di sekolah kan kami sampai jam 12 di sini, jadi saya harus stay di sekolah sampai sore, jadi sendirian seperti itu. Penting kita bisa daring dengan nyaman ya Bu Nova ya, walaupun kita harus berkorban dulu, nggak apa-apa. Yang penting kedepannya bisa dilalui, pembelajaran di LMS-nya juga bisa berjalan lancar. Apapun kendalanya ya kita sebagai guru penggerak namanya, mungkin orang aja kita gerakkan, mungkin diri kita sendiri punya hambatan dan bisa cari solusi. Oke,
jadi itu memang kendala yang umum lah ya, kalau pembelajaran daring nggak di manapun dimanapun tetap pasti jaringan yang nomor satu menjadi kendala. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar dari syukurnya syukurnya bisa memahami Bu saat kita sering keluar masuk terlempar terlempar jadi kita memahami ya, mungkin bisa diikuti dengan baik ya pembelajaran darinya. Nah ini saya ada mau nanya nih, kekhawatiran apa yang terjadi setelah Bu Nova mengikuti program pendidikan guru penggerak ini secara daring? Khawatiran saya yang paling utama itu Bu, konsistensi Bu. Karena kita ada kita naik turun, jadi kadang motivasi itu bisa hilang, apalagi 9 bulan itu lama ya seperti itu Bu. Takutnya tidak konsisten selama 9 bulan, itu yang saya khawatirkan. Terus tidak bisa memanage waktu antara kegiatan di sekolah dengan Pelaksanaan pembelajarannya dengan PGP-nya. Iya, PGP secara daring Bu, secara Zoom meeting atau Google Meet seperti itu. Kalau LMS kan kita bisa malam atau sore di waktu luang. Tapi kalau pertemuan virtual itu kan kita harus di jam itu juga harus sinkron gitu kan. Jadi itu takutnya tak bisa manage waktu. Karena saya mengajarkan fokus karena pendidikan fokus itu tidak bisa di lain ataupun yang membantu kita sendiri yang turun yang mereka yang tahu kondisi mereka. Tapi di luar semua itu tetap semangat ya. Kalau seandainya kita semangat, pasti kita bisa memanage waktu itu dengan baik. Saya yakin itu pasti bisa. Karena kan ada yang harus kita pilah-pilah, mana yang tugas sekolah tetap kita kerjakan, PPDP tetap berjalan lancar ya. Yang penting Bu Novanya semangat, hingga 9 bulan ke depan ya Bu Nova ya. Kan berlalu dari Kota Karya Nol dari Hotel Prime. Di dalam praktiknya di sekolah Ibu, bagaimana tanggapan dari sistem Ibu lah di sini, kepala sekolahnya atau teman sejawatnya dengan program yang sedang diterapkan? Mana? Kalau boleh tahu. Baik Ibu Deni, terima kasih atas kesempatannya pada saya. Saya akan menjelaskan bahwasannya alhamdulillah di sekolah saya ini 100% mendapat dukungan dari kepala sekolah. Meskipun mungkin beberapa guru karena masih ada guru yang senior, tentu merubah pemikiran yang selama ini yang biasanya kita belajarnya konvensional, tapi karena di program guru penggerak ini memerdekakan murid, itu masih sepenuhnya belum mendukung. Tapi insya Allah dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, saya perlahan-lahan menjelaskan kepada teman-teman rekan supaya mendapatkan dukungan sepenuhnya. Dengan murid, kalau murid sangat senang sekali dengan adanya program guru penggerak ini yang merdeka belajar. Mereka sangat termotivasi belajar karena mereka tidak merasa terpaksa dalam kegiatan belajar yang saya ajarkan. Itu yang dari Pak Sekolah, berarti mendukung ya, alhamdulillah. Cuma dari teman sejak kayaknya perlu asuransi lah ya, ya, karena mungkin nggak semua teman-teman kita paham dengan program ini. Jadi tantangan itu mudah-mudahan kedepannya 1 bulan kedepannya mudah-mudahan bisa ya semua dukungan kita dapat dari kepala sekolah, teman sejawat maupun dari muridnya ya. Oke, tidak
si peserta didik ya. Alhamdulillah Ibu, kebetulan kan peserta didik kami kan kategori anak berkebutuhan khusus, dan itu yang saya pegang itu anak autis kategorinya ya Bu. Jadi di sana saya melihat responnya itu dari wajah, dari ekspresi dia seperti itu ya Bu. Ketika saya membuat blended learning, tidak hanya menonton di dalam kelas, tetapi juga membawa dia untuk sosialisasi keluar, berjalan, mengenal lingkungan seperti itu. Walaupun anak tersebut belum masuk kategori akademik, tetapi dia merasakan seperti itu, dia senang, terkadang tersenyum, dan penasaran melihat serta memegang seperti daun pisang kalau ada di belakang seperti itu, atau peralatan apa yang ada di luar dipegang. Saya mengartikan ini, dia bertanya ini apa, saya tetap menjelaskan ini daun ya, atau ini hak sepatu seperti itu. Jadi saya merasa dia senang ketika pembelajarannya di dalam kelas, dan mungkin dia tidak merasa bosan ya. Jadi perubahannya yang positif lah ya. Ya, alhamdulillah itu positif ya. Kalau dilihat dari ininya, aksi nyatanya dulunya, saya minta dari Maya kabarnya sedikit, dulunya begini. Jadi setelah saya mengetahui tentang pembelajaran yang mereka belajar yang menyenangkan sesuai dengan selama ini, jadi perubahan nampak kali ke peserta didiknya itu. Saya kasih gambaran. Oke, menyenangkannya begitu, tapi memang anak-anak itu katanya dulu saya gini loh, ya ternyata sekarang saya lebih gini, tapi katanya gitu. Kalau dulu kan itu lebih ke saya menonton, bisa dikatakan menonton, dan saya terapi hanya di dalam kelas. Kemudian itu terapi seperti dia hanya beberapa sekolah mentas dilihat seperti itu kan. Kemudian dia mengambil benda, menyusun benda, itu kan hanya sekitar lingkungan kelas seperti itu kan Bu. Sedangkan anak tersebut ternyata setelah saya mengalami filosofi jaga dalam darah, anak tersebut harus memahami lingkungan luar juga. Belajar itu tidak hanya menonton di dalam kelas, belajar itu bisa dari lingkungan luar seperti itu Bu. Jadi berarti sudah mulai ini ya, tidak memfokuskan peserta didiknya di pemahaman yang betul-betul sesuai dengan filosofi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, namun tetap jam pembelajarannya tetap ya. daring di LMS ya. Saya mau nanya, hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Yang sudah baik dalam 1 bulan ini, yang sudah berubah, hal apa yang sudah baik? Selama ini saya mengajar menonton memaksakan siswa. Yang berubah yang terjadi sekarang, saya mulai memerdekakan siswa, memilih apa yang merasa mereka sangat menyenangkan untuk belajar. Misalnya belajar di dalam atau di luar, sehingga pencapaian pembelajaran itu bisa semaksimal mungkin. Dan harapan ke depannya nanti kalau semua yang berubah itu perlahan-lahan akan lebih baik lagi untuk menuju perubahan demi kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi selamanya mungkin center lah ya. Ibaratnya kita sebagai guru mungkin anak-anak harus ikut kata guru ya, paksa. Berarti perubahannya yang udah mulai nampak dalam 1 bulan ini sudah mulai mengaplikasikan bagaimana yang ketika yang para untuk pembelajaran menyenangkan itu sudah mulai jadi dengan
Mungkin selama ini di kelas ya, di kelas sekarang sudah mulai. Mungkin kedepannya nanti semoga banyak praktik baik lagi ya, bagaimana ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta. Insya Allah.